Shalom, putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan, Jemaat GBS Yerusalem Baru. Bapak Ibu Saudara, kita sampai di seri pesan penggembalaan yang ke-36 dan ini adalah bagian yang kedua dari tema yaitu terang bagi bangsa-bangsa. Kemarin di hari Rabu, seri pesan penggembalaan sebelumnya, yaitu yang ke-35, kita mempelajari tentang 3 ilustrasi dari Tuhan. Bagian yang kedua ini kita akan belajar 3 tanda cinta dari Tuhan. Jadi Yesaya 49 adalah pasal yang sangat spesial. Karena di Yesaya 49 ini dari ayat 1 sampai 13 terjadi dialog yang begitu akrab antara Tuhan dan bangsa Israel, umatnya, yang ditengahi oleh Nabi Yesaya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu bisa membaca betapa intim pembicaraan antara Tuhan dengan umatnya. Dan Yesaya sangat-sangat mahir menempatkan perannya sebagai mediator antara Tuhan dengan umatnya. Ayat 14 merupakan sebuah pertanyaan. Ini saya ulang dari seri pesan penggembalaan yang kemarin di seri ke-35. Ayat 14 jelas di sana dikatakan bahwa ada keraguan-raguan dari umat Tuhan yang mengatakan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudara, seri pesan penggembalaan kali ini di bagian yang kedua kita belajar tentang 3 tanda cinta dari Tuhan. Seseorang, apakah itu umat Israel atau kita sebagai jemaat, pasti akan dipenuhi dengan kegalauan, dengan pertanyaan, keraguan bahwa Tuhan sudah melupakan aku dan Tuhan sudah meninggalkan aku. Buktinya, aku mengalami hal-hal yang begitu rupa, yang begitu berat, yang sangat menekan kehidupanku. Orang-orang yang tidak memegang tanda cinta dari Tuhan pasti akan diombang-ambingkan oleh perasaan-perasaannya, kegalauannya, dan semua hal yang berkecamuk dalam hatinya berkaitan dengan keraguan-raguan bahwa Tuhan sudah meninggalkan dan melupakan dia. Harapan saya adalah ketika kita mengakhiri renungan pada kali ini, yaitu 3 tanda cinta dari Tuhan, maka doa dan harapan saya jemaat GBS Yerusalem Baru dikuatkan, menjadi teguh, tidak lagi Bapak Ibu merasa ditinggalkan atau dilupakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena di tangan saudara ada tanda cinta dari Tuhan. Sepasang kekasih yang saling mencintai pasti akan bertukar tanda cinta. Biasanya ditandai dengan saling memberi cincin, saudara. Karena cincin itu bulat dan cincin menggambarkan cinta yang tak berbatas. Baik, mari kita renungkan Yesaya pasal 49 ayat 10, 11, dan 13. 3 tanda cinta dari Tuhan. Ayat yang ke-10 dari Yesaya 49. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka sebab penyayang mereka akan memimpin dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Ayat 11.
Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorak hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Tanda cinta yang pertama dari Tuhan untuk saudara-saudara, untuk saya adalah di ayat 10, yaitu pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Berhenti sejenak saudara, masukkan itu dalam benak kita bahwa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan merupakan tanda cintanya dari Tuhan untuk kita. Jelas di ayat yang ke-10 kita menemukan sebuah pemeliharaan bahwa mereka umat Tuhan yang nanti akan pulang ke negeri tanah air mereka setelah dari Babel ditawan selama 70 tahun, bahwa mereka umat Tuhan tidak akan menjadi lapar atau haus. Kebutuhan jasmani dipeliharakan oleh Tuhan. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Saudara, kemarin hari Minggu sudah saya sampaikan dengan uraian yang panjang lebar bahwa ketika mereka pulang dari negeri Babel kembali ke tanah air, mereka harus melewati 2000 km padang gurun Arab yang memisahkan antara Babel dan negeri Israel di mana mereka pulang, saudara. Jadi Tuhan memberikan sebuah pemeliharaan bahwa mereka tidak akan lapar dan haus. Juga perlindungan ketika melewati padang gurun Arab, di mana didiami beberapa tempat di padang gurun yang luas itu, didiami oleh orang-orang Arab dan kerajaan-kerajaan Arab yang ada di sana, saudara. Tuhan menjamin bahwa mereka pasti selamat. Bahkan dikatakan, terik matahari pun tidak akan menimpa mereka. Apalagi bangsa-bangsa Arab yang tinggal di padang gurun itu pasti tidak akan menyakiti mereka. Sebab penyayang mereka, indah sekali saudara, akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Bapak Ibu saudara-saudara masih ingat bagaimana Tuhan Yesus melewati Via Dolorosa, sebuah perjalanan menuju kepada salib, sebuah penderitaan yang paling puncak. Saudara, di akhir kehidupannya Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Memang selama malam itu ketika harus kembali saudara dari Herodes kepada Kayafas, kepada Pilatus, saudara, tidak tercatat bahwa Yesus minum. Apalagi ketika melewati Via Dolorosa memikul kayu salibnya sendiri. Beberapa kali Yesus jatuh sampai ditolong oleh Simon dari Kirene. Tidak ada yang memberikan minum, saudara. Sehingga ketika salib itu dinaikkan, mengakhiri hidupnya, kurang lebih pada jam 3 petang itu, Yesus berkata, "Aku haus." Dia menderita kehausan, saudara, supaya saudara dan saya tidak perlu lagi menanggung kelaparan dan kehausan. Itulah hati Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Ketika kita melewati padang gurun pandemi COVID ini, ingatlah Yesus sudah melewati Via Dolorosa. Dan dia pasti akan memperhatikan, memeliharakan, dan melindungi kehidupan saudara dan saya. Tanda cinta yang kedua dari Tuhan adalah kemudahan. Ayat 11 bahwa Tuhan akan membuat segala gunungnya menjadi jalan. Segala jalan raya akan diratakan oleh Tuhan. Sehingga kita mudah
mudah menjalani. Bangsa Israel sehingga mudah menjalani untuk kembali ke negeri tanah air mereka. Tuhan sudah menghancurkan kerajaan di utara, yaitu kerajaan Asyur, supaya mereka bisa masuk dari utara dan lalu mendiami seluruh wilayah dari tanah air mereka. Sudah ada jalan yang dibuat oleh Tuhan. Sudah ada jalan raya yang diratakan oleh Tuhan. Saudara, pemerintahan Jokowi, kita bersyukur banyak jalan raya dibangun. Banyak gunung-gunung dibelah sehingga menjadi jalan, diratakan supaya fasilitas umum berupa jalan tol yang merupakan urat nadi perdagangan dan ekonomi. Karena itu adalah media transportasi, saudara. Semua bisa lancar. Saya berpikir bahwa kehidupan kita yang mengalami stuck, mengalami kemacetan di pandemi corona ini, di dalam nama Tuhan Yesus, tanda cinta yang kedua dari Tuhan jelas bahwa Dia akan membuat jalan. Dia akan membuat kemudahan di dalam hidup saudara. Itulah hati Tuhan yang penuh cinta kepadamu, saudara. Saudara yang bergumul pada hari-hari ini, jangan khawatir. Ada jalan, ada gunung yang sudah diratakan dan dibuat sebagai jalan raya oleh Tuhan. Tanda cinta yang ketiga, kita akan belajar bahwa sumber-sumber daya sudah tersedia. Ayat 13, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi. Langit dan bumi merupakan apa, saudara? Sumber daya. Sumber daya sudah disediakan. Karena itu adalah hatinya Tuhan yang mencintaimu dan mencintaiku. Tidak mungkin bagi kita yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, sumber-sumber itu tertutup. Tidak mungkin. Karena jelas di sini bahwa langit dan bumi akan bersorak-sorak dan bergembiralah dengan sorak-sorai. Hai gunung-gunung. Gunung-gunung yang memberikan makanan bagi bangsa Israel. Juga ternak-ternak mereka, karena gunung-gunung menyediakan rerumputan, saudara, sebagai kaum peternak dan kaum agronomi, pertanian dan perkebunan yang diusahakan oleh bangsa Israel di gunung-gunung mereka. Gunung-gunung yang merupakan sumber daya pada waktu itu akan bersorak-sorak, menghibur umatnya, dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Di Babel mereka sudah kenyang dengan penindasan. Dan ketika mereka kembali, segala sumber daya alam dibuka oleh Tuhan. Baik langit, bumi, dan gunung-gunung. 3 tanda cinta dari Tuhan tidak hanya diberikan kepada umat Israel, tetapi kepada saudara dan kepada saya pasti akan juga tersedia tanda cinta dari Tuhan. Terimalah dengan iman dan jalanilah hidup ini, saudara, dengan tanpa keraguan-raguan lagi atau kegalauan lagi, karena di tanganmu sudah ada tanda cinta dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, saudara. Kita akan nyanyikan pujian. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal
yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik, Bapa yang penuh cinta bagi kami. Tanda-tanda cinta sudah Tuhan berikan bagi kami, terutama dari pengorbanan Tuhan Yesus. Bahkan anaknya sendiri sudah diberikan untuk kita. Apalagi yang lain-lain yang kita perlukan pasti diberikan Bapa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau memeliharakan, melindungi kami. Tuhan, Engkau memberikan jalan, kemudahan bagi kami. Juga terlebih Tuhan sudah membuka sumber-sumber daya yang kami butuhkan untuk menjalani pandemi ini yang kami yakin tidak lama lagi akan berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus akan Tuhan teduhkan. Dan semua sumber daya itu akan memberkati kami, guna kami melanjutkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah bagi kami. Semua jemaat GBS Yerusalem Baru terpelihara dengan baik oleh tangan kasih daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati, sampai bertemu kembali di seri pesan penggembalaan yang akan datang.